Indonesia negeri berkah? Kira-kira berkah enggak? Dari mana kita ukur? Surat 7:96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya dua bunda, iman dan takwa. Sederhana, tapi dilanggar. Kenapa kalau beriman bertakwa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan. Dari mana? Langit dan bumi. Subhanallah. Pertanyaan, apakah Indonesia sudah berkah? Tanah subur, beras kita import. Rumput banyak, sapi dari Australia. Peternak di mana-mana, susu dari New Zealand. Durian Medan banyak, yang dimakan durian Bangkok. Yang anggur yang masuk dari Tiongkok. Jakarta penduduk 9 juta muslim, gubernurnya Ahok. Negeri kaya raya, rakyat miskin. Pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%. Subhanallah. Negeri kita kaya raya makmur, tapi rakyat 40 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Pembunuhan berlangsung hampir setiap menit. Korban narkoba tertinggi di dunia. Pemuntatan tertinggi di dunia. Pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun di Indonesia. Pertumbuhan masjid cuma 180%. Korban tawuran berapa ribu per tahun. Kecelakaan lalu lintas 30.000 per tahun. Lebih banyak daripada korban perang di Irak selama 10 tahun. Subhanallah. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Tanah kita subur, rakyat masih miskin. Pejabat negara 5 menteri Nasrani. Dirut Pertamina orang Nasrani. Dirut Telkom dipegang orang Batak, Alex Sinaga. Dirut Pertamina Elia Manik. BUMN dikuasai mereka. KPK mereka pegang, Komisi 3 mereka pegang. Subhanallah. Mau kemana kita 5 tahun ke depan? Ulama sudah dibully. Gerakan 212 semua sudah tersangka, dipecah 3 persil seperti tanah. Bakhtiar Nasir di Polda Metro, Habib Rizik Polda Jabar, Munarman Polda Bali. Ustadz sudah dicurigai, umat Islam diawasi. Negara Islam terbesar di dunia, ulamanya dibully, ustadznya diawasi. Pernah ada penjagaan gereja, pengawasan pendeta? Tidak. Yang diawasi apa Pak? Ustadz dan ulama. 350 tahun Pulau Jawa dijajah Belanda. Ribuan bahkan jutaan anak muslim meninggal. Para ulama, kiai dan ustadz mempertahankan Republik Indonesia dengan bahasa La ilaha illallah, Allahu Akbar, mempertahankan Republik ini. Begitu kita merdeka dikuasai orang-orang asing dari Tiongkok, teman-temannya Ahok. Akibat apa? 3 kelemahan umat Islam saya mati. 1, lemah dalam keilmuan. 2, lemah dalam kepemimpinan. 3, lemah dalam ketauladanan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu faghaznahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat Allah, maka kami siksa mereka. Salah satu Allah murka di Indonesia adalah apa Bu? Kasus pemurtatan nomor 1 tertinggi di dunia. Awal merdeka kita 90% muslim, sekarang tinggal 85% muslim. Allahu Akbar. Anak-anak muda kita digiring ke kafe, kapan mereka ke masjid? Remaja kita berjam-jam di futsal, kapan mereka mengenal Quran? Orang tua jam 2 sampai jam 4 nonton Piala Dunia, kapan sholat tahajud? Ibu-ibu nonton tukang bubur naik haji, kapan sholat isyanya? Anak-anak kecil kita nonton sinetron, apa? Ganteng-ganteng serigala. Subhanallah. Hancurkan umat Islam, jauhkan umat Islam dari Quran, dekatkan ke WA. Jujur hari ini, berapa kali anak ibu buka WA sehari? Berapa kali buka Quran sehari? Berapa kali bunda baca SMS sehari? Berapa kali sanggup baca Quran sehari? Subhanallah walillahilham. Allah biarkan negeri ini karena kita tidak kembali ke Quran. Kenapa sampai seburuk ini Indonesia? Jawabnya sederhana. Kita buka Al-Quran surat 2 120. Akarnya di sini sebenarnya. Kenapa kita dihancurkan? Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu, berarti benci. Subhanallah. Hati-hati loh, ini Al-Quran. Surat 2 ayat 120. Kenapa benci, Bu? Sampai kamu mengikuti millatahum. Millah. Apa itu, Bu? Ad-din, agama. Bagaimana agar umat Islam itu murtad dari Islam, hancurkan segala sisi. Wanita kondisikan malu berhijab, itu budaya Arab. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Sekarang yang menghancurkan Islam itu berbagai. Satu, Syiah. Kedua, komunis atau PKI. Yang ketiga, Nasrani. Yang keempat, liberal. Jil, jaringan iblis lokal. Mereka hancurkan struktur berpikir kita agar umat Islam jangan kembali ke Quran, back to Quran. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Murtad. Masya Allah. Dari mana mereka mulai? Satu, kuasai sistem hukum, masukkan hukum Belanda. Kedua, kuasai pasar, dia menguasai ekonomi. Ketiga, kuasai intelijen, dia menguasai informasi. Keempat, kuasai tanah, dia menguasai negara. Kelima, kuasai media, dia menguasai dunia. Selesai Indonesia hari ini, Bu. Hukum kita sudah hukum Belanda. Kalau hukum Islam mencuri potong tangan, betul? Korupsi potong tangan. Berbuih mulut presiden bicara penegakan hukum, law enforcement di Indonesia. Masih terjadi korupsi di tingkat pejabat tinggi karena hukumnya hukum manusia, bukan hukum Allah. Kenapa mereka jauhkan kita dari Quran? Mereka tahu kalau kita jauh dari Quran pasti Allah tinggalkan kita. Lihat Indonesia hari ini, menteri kita 5 dipegang Nasrani, KPK kita mereka kuasai, Kompolnas 3 semua mereka. Tiongkok memasukkan buruh, tanah kita dikuasai 5 perusahaan. Hancurkan Indonesia. Berhasil Indonesia memakai hukum Belanda, bukan memakai hukum Islam, padahal terbesar di dunia. Subhanallah. Yang kedua yang mereka hancurkan apa? Pasar. Siapa menguasai pasar? Dia menguasai ekonomi. Bunda beli hijab, jangan toko mereka, masuk toko muslim. Kita jadikan gerakan masjid, gerakan ekonomi keumatan. Kita beli semua dari masjid, bukan dari luar. Insya Allah ekonomi kita terbangun. Betul, bisa dimulai. Yang ketiga, siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Mereka ini bermain di militer, kuasai intelijen agar mereka menguasai informasi. Yang keempat, siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. 80% tanah sekarang dikuasai orang Cina Katolik atau Protestan. 10% tanah dikuasai BUMN. 10% tanah baru dikuasai Muslim. Muslim 85% menguasai cuma 10%. Cina 6% penduduk menguasai 80% tanah di Indonesia. Hukum sudah mereka kuasai, pasar sudah mereka kuasai, intelijen mereka pegang, tanah mereka pegang, media mereka kuasai. Terus kita punya apa hari ini? Kita punya Allah, kita punya Quran, kita punya iman. Iman bisa merubah segalanya. Percaya? Tahu Pak, kalau mereka tiba-tiba menyerang kamu, kata Allah, kuturunkan 5.000 malaikat yang bertanda membela kita. Itu Al-Quran surat 3 125. Demi Allah. Tapi syaratnya fasbir wattaqullah, bersabar dan bertakwa kamu. Seperti apapun mereka mengancam kita, kita akan diserang Tiongkok kalau Ahok kalah. Kita dikepung oleh Australia kalau kita menjauhkan Ahok. Kita dipecah belah Amerika. Kalau kita kembali kepada Islam, kita menang, insya. Lihat zaman kemerdekaan, Belanda begitu kuat dengan peralatan militer yang luar biasa. Pasukan mereka berpengalaman. Kita menghadapi dengan bambu runcing dan takdir. Allah menangkan Indonesia karena kita berjuang demi Allah dan mencari rahmat Allah. Sekarang kita kembali diuji. Apakah kita mau kembali ke Quran? Mau? Pak, apa kita mau kembali ke Quran? Lihat Pak, 212. Hampir 8 juta manusia berkumpul. Kita kuat tapi tidak sombong. Bersatu tapi tidak marah. Kompak tapi tidak arogan. Itulah kalau orang muslim beriman itu berkumpul.
Tidak ada satu rumput pun yang goyang di Monas ketika itu. Tidak ada satu petugas yang kita lempar, tidak ada satu Cina yang kita caci maki, tidak ada pejabat yang kita pojokkan, karena kita muslim dan beriman. Itulah ciri-ciri orang beriman. Kompak tapi tidak sombong, kuat tapi tidak arogan. Subhanallah walillahil hamd. Berhasilkah mereka menghancurkan Islam dengan cara seperti ini? Belum, Bunda. Bentuk tahun 2012, bentuk kekuatan menghancuri Islam, munculkan JIL. Ibu tahu JIL kan? Jaringan Islam Liberal. Kemudian JIM, Jaringan Intelektual Muhada Muhammadiyah. Kemudian INUL, Ikatan Nahdlatul Ulama Liberal. Yang keempat JIN, Jaringan Islam Nusantara. Wacana yang mereka angkat tahu, Bunda? Semua agama sama. Kedua apa? Jilbab budaya Arab. Kelamin aurat wanita hanya kelamin. Pakai kolor doang boleh keluar. Perjalanan haji harus dihapus. Karena apa? Pemborosan. Membolehkan nikah beda agama. Al-Quran sudah harus direvisi. Hebat kan mereka? Kenapa sejahat itu mereka menafsir Al-Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata dosen JIL di Jakarta? Kalau sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti tidak wajib sholat. Ini setan atau ustaz? Lihat Dr. Ade Armando, orang awak ini, dosen pasca sarjana UI, apa dia bilang? Menekan Menteri Agama agar membubarkan perjalanan haji karena pemborosan. Mereka katakan jilbab budaya Arab. Lihat Bu Megawati, jadi orang Islam tidak mesti orang Arab. Ini belajar Islam ke Amerika, di brainwash. Pulang ke Indonesia, apa kata Nurholis Majid? Semua agama sama. Pintu gerbang pemurtatan apa? Ketika JIL menyampaikan bahasa itu, semua agama sama. Padahal Al-Quran tegas dan objektif. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Yang kedua, hijab peraturannya dari Allah karena menguntungkan. Kedua, ibu mulia. Ketiga, ibu dijaga. Yang keempat, ibu diampuni. Itulah substansi orang berhijab. Tapi syaratnya, maaf, hijab syar'i. Buka Al-Quran surat 2 ayat 105 dan 109. Endingnya di sini. Orang-orang yang kafir dan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Coba dengar Pak. Orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, tidak menginginkan diturunkan kebaikan kepadamu. Coba lihat, resmi pernyataan Allah ini. Indonesia bukan dikepung, bukan terkepung, sengaja dikepung. Begitu ekonomi kita tumbuh 7% zaman Pak Harto, jatuhkan Pak Harto. Sekarang bertahan cuma di angka 5,0. Subhanallah. Ayat 109 langsung. Ini puncaknya hari ini, endingnya di sini hari ini. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Apa yang murtadkan? Mayoritas Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, kata Allah, ingin mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah beriman karena kedengkian mereka karena Islam agama yang hak dan adil.